Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan berbagi topik mengenai implementasi literasi pada pembelajaran khusus mata pelajaran fisika di SMA. Tugas ini saya buat sebagai bentuk pengimbasan dari kegiatan BIMTEK Guru Belajar Angkatan 3 yang saya ikuti khusus seri literasi dan numerasi. Bersama saya Beatrix Angela Tanulain, SPD. Konsep implementasi literasi pada pembelajaran di SMA. Berikut merupakan 5 strategi untuk pemahaman bacaan yang diambil dari buku Strategies That Work karya Stephanie Harvey dan Annette Goldfish tahun 2000, yakni 1. Membuat hubungan. Setelah membaca suatu bacaan, kita dapat membuat hubungan atau jembatan antara pengetahuan baru dengan yang telah kita ketahui. Bisa berupa teks dengan diri kita, teks dengan teks, maupun teks dengan dunia. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan bisa kita lakukan sebelum, selama, maupun setelah membaca, yang bertujuan untuk membentuk pengertian, meningkatkan pemahaman kita, menjelaskan kebingungan, memecahkan masalah, mendapatkan sekumpulan informasi ataupun informasi baru dan khusus, hingga mendorong usaha-usaha penelitian. Yang ketiga, membuat visualisasi. Kita dapat berhenti sejenak untuk memikirkan dan memvisualisasikan isi teks yang kita baca. Hal ini dilakukan untuk membantu menciptakan citra secara mental dari bentuk kata-kata, juga memperkuat hubungan antara kita dengan teks, juga menempatkan kita di posisi dalam teks, serta meningkatkan antusiasme untuk membaca. Yang keempat, mencari yang tersirat atau diistilahkan dengan inferensi, yaitu pemikiran berdasarkan inferensi terjadi ketika petunjuk-petunjuk dalam teks digabungkan dengan pengetahuan kita dan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada sebuah kesimpulan mengenai sebuah tema atau gagasan yang tersirat di dalam teks. Lalu yang terakhir, menentukan hal yang penting. Menentukan hal penting bisa berupa gagasan pokok dalam suatu teks yang otentik dari sebuah karya fiksi atau sastra maupun non-fiksi, baik berupa tulisan naskah ilmiah, sejarah, biografi, editorial, surat kabar, hingga buku perdagangan. Untuk meringkas serta menarik kesimpulan dari berbagai bacaan tersebut, mempelajari informasi baru, dan membangun pengetahuan latar, membedakan antara tema, pendapat, dan sudut pandang, serta menentukan maksud atau pesan penulis teks atau memberikan informasi, membujuk, ataupun menghibur. Nah, tujuan utama pembelajaran literasi membaca adalah agar murid mampu memperoleh pemahaman yang mendalam dari informasi yang bisa didapatkan melalui 3 aktivitas, yakni aktivitas prabaca, aktivitas membaca, aktivitas pascabaca. Aktivitas prabaca. Pada aktivitas ini, kita harus mampu mengarahkan murid pada topik pembelajaran yang akan dipelajari. Terkait asumsi dasar ini, maka aktivitas prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan guru sebelum murid melakukan kegiatan membaca. Nah, sebagai contoh, saya merupakan guru fisika SMA. Beberapa aktivitas prabaca yang dapat saya lakukan ketika mengajarkan topik misalkan gelombang mekanik pada murid kelas 12 ialah 1. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tenang atau kondusif bagi murid untuk membaca. Yang kedua, memilih dan menyiapkan teks yang dibutuhkan sesuai tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Misalkan menyiapkan handout materi, kemudian pojok baca yang telah ditempeli materi, sharing materi atau link materi yang dapat diakses murid secara online, ataupun video pembelajaran terkait materi yang akan saya ajar, yakni gelombang mekanik. Lalu
Aktivitas ketiga yang bisa kita lakukan ialah menyusun dan menyiapkan pertanyaan pemandu terkait dengan teks dan juga kemungkinan jawabannya. Lalu aktivitas keempat yakni membangkitkan pengetahuan awal murid yang berhubungan dengan topik teks, misalkan dengan memberikan pertanyaan bagi murid. Gelombang apa sajakah yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Murid pasti dapat memberikan argumentasi atau jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Lalu aktivitas terakhir yang bisa saya lakukan ialah mengarahkan murid untuk memberikan pertanyaan mengenai teks yang akan dibaca. Aktivitas membaca. Setelah aktivitas prabaca, dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu membaca. Nah, dalam pandangan pendekatan respon pembaca, aktivitas membaca yang dilakukan berfokus pada upaya mendapatkan pemahaman secara literal, inferensial maupun kritis. Oleh karena ragam aktivitas membaca ini lebih banyak berkaitan dengan upaya menganalisis, membandingkan, dan mengkritik teks. Nah, sehubungan dengan teks yang saya siapkan dalam pembelajaran fisika SMA mengenai gelombang mekanik, maka berikut beberapa hal yang saya lakukan pada saat aktivitas membaca. 1. Memfasilitasi murid membaca untuk menganalisis sambil membangun pemahaman mereka. Lalu yang kedua, mendorong murid untuk menghubungkan skema. Skema ini dalam artian pengalaman terkait dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan mereka, sikap, maupun keterampilan yang telah mereka miliki sebelumnya. Teks yang pernah dibaca, serta konteks kehidupan dengan teks yang sedang dibaca dalam kegiatan pembelajaran. Lalu aktivitas ketiga, yakni memfasilitasi murid untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh murid lain ataupun pertanyaan yang ada pada lembar kerja untuk menguji prediksi atau melakukan kegiatan lain yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu aktivitas berikut yang bisa dilakukan ialah mendorong terciptanya percakapan dan pengalaman yang kaya dan terkait teks untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima yakni mendorong murid untuk mengkomunikasikan hasil kajian dan respons yang dibuatnya melalui diskusi atau kerja kelompok atau presentasi. Aktivitas pasca baca. Aktivitas pasca baca merupakan tahapan pembelajaran literasi yang menguji sekaligus memantapkan kemampuan berpikir kritis. Nah, pada dasarnya tahap ini adalah tahapan yang dilakukan untuk merespon, mengeksplorasi, merefleksi, dan mengevaluasi teks yang telah dibaca. Jadi sebenarnya ada banyak kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan. Tapi dari kegiatan yang saya lakukan sebelumnya terkait dengan materi fisika SMA tentang gelombang mekanik, maka kegiatan pasca baca yang dapat saya lakukan ialah mendorong murid untuk mengevaluasi teks gelombang mekanik berdasarkan pengetahuan awal atau informasi dari berbagai sumber lain maupun berdasarkan pengalaman saat proses pembelajaran. Konsep penyusunan program literasi berdasarkan profil murid. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menyusun program literasi dalam pembelajaran berdasarkan profil murid, yakni 1. Melakukan identifikasi profil peserta didik. Nah, guru harus memahami profil peserta didik sebagai langkah awal dalam menyusun program literasi yang dituangkan pada RPP. Hal ini dilakukan untuk memenuhi salah satu prinsip RPP, yakni berorientasi pada murid. Berorientasi pada murid berarti memahami profil peserta didik atau murid dari segi kesiapan mereka, minat mereka, maupun kebutuhan belajar mereka dalam kelas, termasuk mengetahui pemetaan capaian literasi dan numerasi murid. Lalu, langkah kedua yang bisa kita lakukan ialah merancang RPP menggunakan kerangka Merdeka Belajar. Nah, untuk kerangka Merdeka Belajar ada 3 poin penting yang perlu penuhi atau perhatikan, yakni tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran,
dan penilaian. Berikut merupakan alur membuat RPP berdasarkan kerangka Merdeka Belajar. Yang pertama ialah kita harus memetakan profil murid. Nah, profil yang saya bisa petakan pada materi tentang gelombang mekanik ini, yakni kemampuan literasi yang telah dikuasai murid ialah murid telah mampu menjelaskan karakteristik gelombang mekanik. Lalu cara belajar yang mereka miliki ialah belajar secara audio atau mendengar, bisa juga visual atau melihat, dan kinestetik atau bergerak. Lalu langkah selanjutnya yang kita bisa lakukan ialah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang saya buat ialah melalui kerja kelompok, murid dapat melakukan percobaan dan presentasi hasil tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang harus kita perhatikan pada penentuan tujuan pembelajaran ialah ada unsur A, B, C, dan D. A ialah audiens, di sini ialah murid. Kemudian B, behavior, adalah materi pembelajaran. Di sini ialah melakukan percobaan dan presentasi hasil tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Lalu C ialah condition. Condition di sini ialah melalui kerja kelompok. Lalu terakhir ialah degree. Degree di sini ialah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian langkah berikut yang kita bisa lakukan ialah menentukan bukti dan asesmen. Nah, bukti yang bisa dibuat di sini ialah video demonstrasi percobaan ataupun laporan hasil percobaan yang menunjukkan bahwa murid ini mampu melakukan percobaan dan presentasi hasil tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Lalu asesmen di sini yang bisa kita buat, guru membuat rubrik tentang komponen video demonstrasi ataupun laporan hasil percobaan. Kemudian murid lain memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang kita siapkan. Lalu langkah berikut ialah menentukan aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran yang coba saya rancang ialah 6. 1. Mengamati video pembelajaran untuk murid yang memiliki profil belajar visual atau melihat. Lalu ada juga membaca bahan bacaan yang dibagikan melalui link YouTube atau Microsoft Sway. Lalu murid bisa menyesuaikan atau memilih salah satu aktivitas yang ada sesuai dengan cara belajar masing-masing ataupun dengan profil belajar yang mereka miliki. Lalu langkah kedua ialah membuat pertanyaan bebas terkait karakteristik gelombang mekanik, kemudian dijawab atau ditanggapi oleh murid lain. Lalu yang ketiga ialah berdiskusi dan bekerja sama merencanakan proses percobaan salah satu karakteristik gelombang mekanik. Lalu yang keempat ialah melakukan percobaan. Yang kelima ialah membuat video demonstrasi percobaan atau laporan hasil percobaan. Ini bisa dipilih salah satu saja. Mereka lebih nyaman atau senang membuat bukti atau mengumpulkan bukti pembelajaran yang mana. Apakah membuat video demonstrasi ataupun laporan hasil percobaan, itu dikembalikan ke murid. Lalu aktivitas yang berikut ialah mengumpulkan bukti atau hasil belajar, kemudian dinilai menggunakan rubrik yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu yang berikut ialah materi pembelajaran. Nah, materi yang ada ialah karakteristik gelombang mekanik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait dengan topik implementasi literasi pada pembelajaran khusus mata pelajaran fisika di SMA. Jika Bapak Ibu berminat ataupun tertarik untuk mempelajari topik literasi dan numerasi lebih lanjut, saya sarankan Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri pada https://simgurubelajar.simpkb.id. Lalu
bisa mendaftar seri yang ada. Banyak seri di situ. Jika ingin mendaftar seri literasi dan numerasi, silakan nanti klik di sini saja, lalu ada informasi lebih lanjut mengenai BIMTEK online kepada Bapak Ibu, nanti bisa dibaca di situ. Yang saya ikut sekarang ialah seri literasi dan numerasi angkatan ketiga. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait dengan kegiatan pengimbasan guru belajar seri literasi dan numerasi angkatan 3 ini. Saya berharap apa yang saya bagikan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.